Seiring dengan naiknya jumlah investor retail dan dominasi generasi muda di pasar modal, media sosial menjadi kanal utama orang untuk belajar dan mengambil keputusan investasi. Dari sinilah muncul pegiat media sosial bidang keuangan, yaitu individu yang secara aktif membuat konten mengenai saham, reksadana, kripto, trading, bahkan cara cepat kaya di berbagai platform digital. Video ini akan membahas mengenai fenomena pegiat media sosial bidang keuangan atau finfluencer, pengaturannya dalam POJK nomor 13 tahun 2025, celah hukumnya, serta bagaimana Indonesia dapat belajar dari Belanda dan Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah investor retail Indonesia melonjak hingga belasan juta, yang didominasi oleh Gen Z dan milenial yang belajar investasi dari media sosial, bukan dari prospektus atau laporan keuangan. Di ruang digital ini kemudian memunculkan aktor baru, yakni pegiat media sosial bidang keuangan atau finfluencer, yang melalui konten edukasi, kelas berbayar, hingga rekomendasi saham sangat mempengaruhi keputusan investasi publik. Fenomena ini kemudian menimbulkan dua sisi. Di satu sisi membantu literasi dan inklusi keuangan, namun di sisi lain memunculkan risiko fear of missing out atau misinformasi hingga potensi memanipulasi harga. OJK kemudian merespon dengan menerbitkan POJK nomor 13 tahun 2025. Akan tetapi, regulasi ini ternyata masih menyimpan cukup banyak kekosongan hukum jika dibandingkan dengan pendekatan di Australia maupun Belanda. Siapa pegiat media sosial bidang keuangan menurut POJK nomor 13 tahun 2025? POJK nomor 13 tahun 2025 mengatur pengendalian internal dan perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, dan di dalamnya terdapat satu bab khusus terkait dengan kerjasama iklan dengan pegiat media sosial. Regulasi ini mengenal 3 subjek utama. Pertama, perantara pedagang efek atau PPE yang merupakan pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Kedua, perusahaan efek daerah atau PED yang merupakan perusahaan efek yang menjalankan usaha sebagai PPE namun khusus untuk yang berdomisili dan beroperasi dalam satu provinsi. Kemudian yang ketiga, pegiat media sosial yang merupakan pihak yang secara aktif mengelola dan memproduksi konten di berbagai platform media sosial, misalnya selebgram, youtuber, tiktoker yang digunakan untuk menyebarkan informasi atau promosi terkait pasar modal. Pasal 106 POJK nomor 13 tahun 2025 mengatur bahwa PPE atau PED dapat bekerja sama dengan pegiat media sosial untuk tujuan periklanan dengan 3 bentuk utama ruang lingkup kerjasama, yakni hanya media dan informasi umum, mengajak calon nasabah, dan memberi analisis atau rekomendasi. Jika ketentuan ini dilanggar, misalnya pegiat media sosial memberikan rekomendasi tanpa izin atau PPE tidak memastikan status perizinan, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin dan denda uang. Kekosongan hukum dalam POJK nomor 13 tahun 2025. Walaupun menjadi langkah progresif, penelitian ini menunjukkan bahwa POJK nomor 13 tahun 2025 masih menyimpan berbagai kekosongan hukum yang berdampak langsung pada perlindungan investor dan kepastian hukum. Pertama, cakupan subjek yang sempit dan definisi yang kabur. Pengaturan hanya menjangkau pegiat media sosial yang secara formal bekerja sama dengan PPE atau PED. Pegiat independen yang membuat konten saham secara mandiri di luar kontrak iklan tidak tersentuh langsung oleh POJK ini. Padahal, dalam praktiknya, finfluencer independen justru seringkali memiliki jangkauan yang lebih luas dan dampak yang lebih besar terhadap perilaku investor retail. Selain itu, definisi pegiat media sosial masih terlalu luas, yang mana definisi tersebut mencakup semua pengelola akun media sosial yang aktif, tanpa membedakan antara pengguna biasa dengan pegiat keuangan profesional. Kedua, tidak ada pengaturan substantif isi dan bentuk konten. POJK nomor 13 tahun 2025 mengatur bahwa kerjasama harus tertulis, akan tetapi tidak memuat mengenai standar rinci terkait apa yang dimaksud iklan atau konten yang benar, tidak menyesatkan, dan bertanggung jawab. Belum ada kriteria objektif untuk mengidentifikasi konten menyesatkan, misalnya klaim keuntungan pasti, pemilihan data secara selektif, pengaburan resiko, atau penggunaan narasi FOMO yang secara psikologis mendorong keputusan impulsif. Ketiga, garis batas antara edukasi dan rekomendasi masih kabur. Banyak pegiat sosial menyamarkan rekomendasi sebagai edukasi, sambil berlindung di balik kalimat, bukan ajakan membeli, do your own research.
Secara substansi, konten tersebut sering menyebut kode saham spesifik, target harga, hingga ajakan implisit untuk nabung saham ini sekarang sebelum telat. POJK nomor 13 tahun 2025 memang mengatakan, jika pegiat melakukan analisis atau rekomendasi, ia wajib berizin sebagai penasehat investasi. Akan tetapi, tidak menyediakan indikator praktis kapan suatu konten edukasi berubah menjadi rekomendasi investasi. Tidak adanya garis batas operasional membuka ruang abu-abu yang sangat besar. Keempat, tidak ada kewajiban disclosure konflik kepentingan. POJK nomor 13 tahun 2025 belum mewajibkan pegiat untuk mengungkap apabila seorang pegiat media sosial bidang keuangan memiliki saham yang sedang dibahas, menerima komisi, sponsor, atau pembagian fee dari emiten atau perusahaan efek. Kelima, pertanggungjawaban, sanksi, dan ganti rugi masih belum jelas diatur dalam POJK. Pasal 111 POJK nomor 13 tahun 2025 hanya menyebut setiap pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif. Namun, tidak dijabarkan siapa pelaku utama, bagaimana pembagian tanggung jawab antara PPE atau PED dan pegiat, atau klasifikasi jenis pelanggaran. Tidak ada sistem klasifikasi tingkat pelanggaran dan rentang denda, sehingga ruang diskresi OJK sangat lebar dan potensi ketidakpastian penjatuhan sanksi cukup besar. Lalu, bagaimana Belanda mengatur influencer? Belanda menggunakan kombinasi antara WFT, Dutch Advertising Code, dan panduan AFM Guidance on Influencing 2022. Terdapat beberapa poin penting yang diatur, yakni pertama, setiap pihak yang memberikan nasihat atau rekomendasi keuangan yang mempengaruhi keputusan investasi publik pada prinsipnya harus memiliki izin dari AFM. NRC secara tegas melarang iklan yang menyesatkan, mewajibkan agar iklan dapat dikenali sebagai iklan, dan mengatur kewajiban disclosure hubungan komersial. Kemudian, AFM Guidance on Influencing memberikan contoh konkret konten yang dilarang, yakni klaim keuntungan pasti, menyembunyikan risiko, tidak mengungkapkan sponsor, atau pola kerjasama yang memberikan insentif berlebihan kepada influencer berdasarkan jumlah investor baru. AFM juga menerapkan pendekatan activity-based, yaitu fokus pada aktivitas pemberian pengaruh finansial, bukan sekedar status formal sebagai influencer. Kemudian, bagaimana Australia mengatur influencer? Australia memiliki Corporations Act 2001, ASIC Act 2001, dan panduan ASIC seperti Regulatory Guide 244 dan Information Sheet 269. Terdapat 3 ciri utama pendekatan Australia. Pertama, uji aktivitas bukan sekedar label. Pasal 766B Corporations Act mendefinisikan financial product advice sebagai rekomendasi atau pernyataan opini yang secara wajar dapat mempengaruhi keputusan seseorang terkait produk keuangan. Artinya, meskipun seseorang menyebut kontennya sebagai edukasi, namun jika substansinya mendorong pembelian atau penjualan instrumen tertentu, ia dianggap memberi nasihat keuangan dan wajib memiliki Australian Financial Services License atau menjadi Authorized Representative. Kemudian yang kedua, pemisahan tegas antara edukasi dan nasihat. RG 244 dan Info 269 membedakan informasi faktual atau edukasi dengan nasihat yang bersifat rekomendasi. Panduan ini memberikan contoh konkret mengenai frasa, format konten, dan situasi yang sudah tergolong nasihat berizin. Kemudian yang ketiga, disclosure konflik kepentingan dan penegakan ketat. Corporations Act Pasal 912A mengharuskan penyedia jasa keuangan untuk bertindak jujur, adil, dan mengungkap konflik kepentingan material yang juga diterapkan pada influencer yang menerima komisi, referral fee, atau sponsor. Penelitian ini menunjukkan bahwa POJK nomor 13 tahun 2025 baru menyentuh lapisan prosedural kerjasama iklan antara perusahaan efek dan pegiat media sosial, tanpa mengatur secara memadai terkait standar konten, konflik kepentingan, batas antara edukasi dan rekomendasi, posisi pegiat independen, serta mekanisme ganti rugi bagi investor. Sebaliknya, Belanda dan Australia telah menerapkan pendekatan berbasis aktivitas yang memasukkan influencer ke dalam rezim jasa keuangan ketika konten mereka secara faktual berfungsi sebagai nasihat atau rekomendasi terlepas dari label edukatif yang digunakan. Dalam kerangka pengembangan hukum pasar modal Indonesia,
Temuan ini mengarah pada kebutuhan model pengaturan yang tidak berhenti pada perjanjian kerjasama dan perizinan penasihat investasi. Namun, juga mencakup pengaturan substansi konten, kewajiban disclosure konflik kepentingan, standar kompetensi minimum, serta mekanisme pengawasan kolaboratif antara OJK, asosiasi industri, dan platform digital. Penguatan desain normatif dan kelembagaan tersebut menjadi prasyarat agar pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan pemasaran keuangan benar-benar sejalan dengan tujuan perlindungan investor serta menjaga integritas pasar modal nasional.